Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Lautan dalam menyimpan rahasia-rahasia yang mampu membuat bulu kuduk merinding. Di kedalaman yang gelap gulita, tersembunyi fenomena-fenomena menakjubkan yang menantang logika dan menggelitik imajinasi. Dari makhluk-makhluk misterius hingga kejadian-kejadian tak terjelaskan, dunia bawah laut menawarkan misteri yang tak terbayangkan sebelumnya. Bayangkan, sebuah kapal hantu yang terapung-apung tanpa awak, atau suara-suara aneh yang bergema di kedalaman samudra. Itu bukan keajaiban alam yang menakjubkan seperti danau beracun di dasar laut, atau fenomena cahaya yang menyala terang di tengah kegelapan. Dalam video kali ini, kita akan bahas untuk kalian 20 objek misterius laut dalam yang membuat bulu kuduk merinding sekaligus cakrawala keajaiban tersembunyi di bawah permukaan air. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Zona Hadal. Zona Hadal adalah bagian terdalam dari lautan, terletak pada kedalaman 6.000 hingga 11.000 meter di bawah permukaan laut. Nama Hadal diambil dari Hades, dewa dunia bawah dalam mitologi Yunani, yang menggambarkan dengan tepat karakteristik zona ini yang gelap, terpencil, dan sulit diakses. Zona ini hanya ditemukan di palung-palung laut dalam, dengan 84% dari 46 palung yang membentuk zona Hadal berada di Samudra Pasifik. Palung-palung ini terbentuk oleh pergerakan lempeng tektonik bumi, terutama di zona subduksi yang dikenal sebagai Ring of Fire, antara lempeng benua Pasifik dan Eurasia. Kondisi ekstrim di zona ini meliputi kegelapan total, suhu mendekati titik beku, tekanan hidrostatik yang sangat tinggi meningkat 1 atmosfer setiap 10 meter, dan kelangkaan nutrisi. Meskipun kondisinya sangat tidak bersahabat, zona Hadal ternyata dihuni oleh berbagai bentuk kehidupan yang telah beradaptasi secara unik. Komunitas fauna di zona ini mencakup berbagai kelompok taksonomi, termasuk ikan, krustasea, moluska, echinodermata, dan mikroorganisme. Amphipoda Lycaenozoid merupakan kelompok dominan yang berhasil menguasai zona ini berkat adaptasi fisiologis dan ekologis mereka, seperti kemampuan untuk memanfaatkan berbagai sumber makanan dan bertahan di bawah tekanan hidrostatik yang tinggi. Keunikan topografi palung laut dan isolasi geografis antar palung telah mendorong tingginya tingkat endemisme spesies di zona Hadal. Zona Hadal masih menjadi salah satu habitat yang paling sedikit dipahami oleh ilmuwan di muka bumi. Bangkai kapal penangkap ikan paus di Teluk Meksiko. Bangkai kapal penangkap ikan paus bernama Industri yang berasal dari abad ke-19 telah ditemukan di dasar Teluk Meksiko pada kedalaman sekitar 1.800 meter. Kapal sepanjang 19,5 meter ini dibangun pada tahun 1815 di Westport, Massachusetts, yang digunakan selama 20 tahun untuk menangkap paus sperma di Teluk Meksiko, Samudra Atlantik, dan Karibia. Industri tenggelam pada tanggal 26 Mei 1836 setelah dihantam badai yang menghancurkan lambungnya dan mematahkan tiangnya. Penemuan ini diumumkan oleh Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional atau NOAA pada 23 Maret 2022. Setelah tim peneliti di atas kapal NOAA Okeanos Explorer mengidentifikasi bangkai kapal tersebut pada 25 Februari 2022 menggunakan alat yang dioperasikan dari jarak jauh atau ROV. Penemuan bangkai kapal Industri memiliki signifikansi sejarah yang penting, terutama karena menyoroti peran pelaut kulit hitam dan penduduk asli Amerika dalam industri maritim Amerika pada awal 1800-an. Meskipun daftar kru untuk pelayaran terakhir hilang di laut, catatan kapal masa lalu menunjukkan bahwa di antara kru kapal terdapat penduduk asli Amerika dan keturunan kulit hitam bebas dari orang Afrika yang diperbudak. Kapal ini merupakan satu-satunya kapal karam penangkap paus yang diketahui di Teluk Meksiko dari total 214 pelayaran penangkapan ikan paus yang tercatat antara tahun 1780-an hingga 1870-an. Penemuan ini telah mengungkap kehidupan pelaut kulit hitam dan penduduk asli Amerika, serta tantangan yang mereka hadapi di darat dan laut pada masa itu.
Danau bawah laut yang mematikan. Danau bawah laut yang mematikan terletak di dasar Teluk Meksiko sekitar 1000 meter di bawah permukaan air. Penemuan ini mengungkap keberadaan ekosistem unik yang menjadi salah satu misteri laut dalam paling menakjubkan. Danau ini memiliki karakteristik air yang sangat ekstrim dengan kadar garam 5 kali lebih tinggi dari air laut normal serta kandungan metana dan hidrogen sulfida yang tinggi. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang sangat beracun dan mematikan bagi sebagian besar organisme laut. Ketika ikan atau makhluk laut lainnya tidak sengaja berenang memasuki danau ini, mereka akan segera mengalami kematian akibat syok osmotik, keracunan, dan kekurangan oksigen. Fenomena ini menjadikan danau bawah laut sebagai zona kematian yang mengerikan di kedalaman laut. Meskipun kondisinya sangat ekstrim, danau bawah laut ini tidak sepenuhnya kosong dari kehidupan. Beberapa organisme khusus telah beradaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras ini. Bakteri ekstremofil, cacing tabung, dan udang khusus ditemukan hidup di sekitar tepi danau, memanfaatkan sumber energi kimia yang unik dari lingkungan tersebut. Penemuan ini membuka wawasan baru tentang kemampuan adaptasi makhluk hidup di kondisi yang sebelumnya dianggap tidak mungkin dihuni. Suara Julia. Suara Julia, sebuah fenomena akustik misterius di lautan dalam, pertama kali terdeteksi pada tahun 1999 oleh National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA. Suara ini terekam di Samudra Pasifik, tepatnya di sekitar ekuator antara Australia dan Amerika Selatan, pada kedalaman sekitar 1.500 meter. Karakteristik suara Julia sangat unik dengan frekuensi yang naik secara cepat dari 50 Hz hingga 300 Hz dalam waktu sekitar 1 menit dan terdengar seperti suara peluit yang melengking. Intensitas suara ini begitu kuat sehingga dapat terdeteksi oleh hidrofon dalam jarak ribuan kilometer. Para ilmuwan awalnya kebingungan dengan asal-usul suara ini, mengingat tidak ada sumber suara alami yang diketahui dapat menghasilkan pola akustik serupa. Teori-teori tentang asal-usul suara Julia terus berkembang sejak penemuannya. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa suara ini mungkin berasal dari aktivitas gunung berapi bawah laut atau pergerakan lempeng tektonik. Teori lain menghubungkan suara Julia dengan fenomena es di Antartika atau bahkan aktivitas biologis dari spesies laut yang belum teridentifikasi. Namun, hingga saat ini tidak ada penjelasan yang dapat diterima secara universal mengenai sumber suara ini. Ubur-ubur abadi. Turritopsis dohrnii yang dikenal sebagai ubur-ubur abadi merupakan spesies ubur-ubur hidromedusa yang ditemukan di berbagai perairan hangat di seluruh dunia. Makhluk laut ini menarik perhatian ilmuwan karena kemampuannya yang luar biasa untuk meregenerasi sel-selnya dan kembali ke tahap polip atau ubur-ubur muda setelah mencapai kedewasaan seksual sehingga secara teoritis dapat hidup selamanya. Ubur-ubur ini pertama kali ditemukan pada tahun 1883 oleh ahli zoologi Jerman Christian Sommer di Teluk Napoli, Italia. Namun, kemampuan regenerasinya baru diungkap pada tahun 1996 oleh ilmuwan Italia Ferdinando Boero. Turritopsis dohrnii memiliki ukuran yang sangat kecil dengan diameter kubah yang hanya mencapai 4,5 mm dan tinggi sekitar 3 mm. Tubuhnya transparan dengan tentakel berwarna merah terang yang berjumlah antara 80 hingga 90 buah. Spesies ini mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan, termasuk perubahan suhu dan salintas air laut. Kemampuan regenerasi biologis Turritopsis dohrnii melibatkan proses transdiferensiasi sel yang kompleks, di mana sel-sel dewasa dapat berubah menjadi jenis sel yang berbeda. Proses ini memungkinkan ubur-ubur untuk mengubah sel-sel tubuhnya menjadi sel-sel yang lebih muda, mengembalikannya ke tahap polip dan memulai siklus hidupnya kembali. Siklus hidup unik ini dimulai dari fase polip yang menempel pada substrat, kemudian berkembang menjadi medusa dewasa yang berenang bebas. Ketika menghadapi ancaman atau stres lingkungan, medusa dewasa dapat mengaktifkan proses transdiferensiasi, mengubah sel-sel spesialisasi menjadi sel-sel yang lebih primitif dan kembali ke bentuk polip. Meskipun dijuluki sebagai ubur-ubur abadi, Turritopsis dohrnii sebenarnya memiliki keterbatasan dalam keabadiannya.
makhluk ini tetap rentan terhadap predator dan penyakit, serta dapat mati karena faktor eksternal seperti pencemaran air laut atau perubahan suhu yang ekstrim. Kemampuan regenerasinya hanya efektif dalam kondisi lingkungan yang ideal dan tidak menjamin kelangsungan hidup dalam jangka panjang di alam liar. Ular raksasa di Samudra Atlantik Selatan. Pada tanggal 6 Agustus 1848, awak kapal HMS Daedalus menyaksikan penampakan yang luar biasa di Samudra Atlantik Selatan, sekitar 300 mil dari pantai Namibia saat ini. Awak kapal HMS Daedalus yang sedang dalam perjalanan dari Tanjung Harapan ke Pulau Saint Helena melaporkan penampakan makhluk laut misterius sepanjang sekitar 18 meter. Kapten Peter M. Quihey yang memimpin kapal saat itu menyampaikan laporan resmi tentang kejadian tersebut kepada Laksamana Muda Sir WHGG. Dalam laporannya, Kapten M. Quihey menggambarkan makhluk tersebut memiliki kepala dan leher yang menonjol sekitar 1,2 meter di atas permukaan air dengan panjang total yang terlihat sekitar 18 meter. Makhluk itu digambarkan bergerak dengan kecepatan sekitar 24 km per jam, meninggalkan jejak di permukaan air. Letnan Edgar Drummond, salah satu perwira di kapal tersebut, juga memberikan kesaksian yang mendukung laporan kapten. Ia menggambarkan makhluk tersebut memiliki kepala seperti ular dengan mata yang menonjol. Ilustrasi yang diotorisasi oleh Kapten M. Quihey kemudian dipublikasikan di The Illustrated London News sehingga menambah kredibilitas laporan tersebut dan memicu perdebatan ilmiah yang intens. Kontroversi seputar penampakan ular laut ini segera menyebar ke komunitas ilmiah dan publik. Sir Richard Owen, seorang ahli zoologi terkemuka pada masa itu, mengajukan teori bahwa makhluk yang terlihat mungkin adalah seekor singa laut raksasa. Owen berpendapat bahwa ilusi optik dan kondisi laut yang buruk mungkin telah menyebabkan kesalahan persepsi tentang ukuran dan bentuk hewan tersebut. Teori Owen ditentang oleh Kapten M. Quihey dan awak kapal lainnya, yang bersikeras bahwa mereka telah melihat makhluk yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya. Kapten Smith dari kapal Pekin kemudian menawarkan penjelasan alternatif, menyarankan bahwa yang dilihat oleh awak HMS Daedalus mungkin adalah sebuah rumput laut raksasa yang terapung. Teori ini juga dibantah oleh seorang perwira anonim dari HMS Daedalus dalam surat yang diterbitkan di The Times. Pada tahun 1968, ahli biologi Gary J. Galbraith melakukan analisis modern terhadap laporan tersebut, menyimpulkan bahwa penampakan itu mungkin adalah seekor paus sei, meskipun kesimpulan ini masih diperdebatkan hingga saat ini. Misteri kapal katamaran KAZ-2. Kapal katamaran KAZ-2 yang dijuluki kapal hantu adalah sebuah kapal pesiar berukuran 9,8 meter yang ditemukan terapung-apung tanpa awak di lepas pantai timur laut Australia pada 20 April 2007. Kapal ini berangkat dari Airlie Beach pada 15 April 2007 dengan 3 awak kapal, yaitu Derek Batten berusia 56 tahun, Peter Tunstead berusia 69 tahun, dan James Tunstead berusia 63 tahun. Ketiganya penduduk Perth, Australia Barat. Tujuan mereka adalah berlayar ke Townsville, Queensland sebagai bagian pertama dari perjalanan mengelilingi Australia Utara menuju Australia Barat. Namun, pada 18 April, sebuah helikopter melaporkan melihat KAZ-2 terapung-apung di sekitar Great Barrier Reef tanpa tanda-tanda keberadaan awaknya. Ketika otoritas maritim memeriksa kapal tersebut pada 20 April, mereka menemukan kondisi yang sangat aneh. Kapal dalam keadaan layak pakai dan tertata rapi seolah-olah awak kapal masih berada di dalamnya. Makanan dan peralatan makan tersusun di atas meja, laptop masih menyala, dan mesin kapal masih beroperasi. Sistem darurat kapal termasuk radio dan GPS berfungsi dengan baik dan jaket pelampung lengkap masih ada di kapal. Satu-satunya yang tidak biasa adalah salah satu layar kapal yang robek parah dan tidak adanya rakit penyelamat di atas kapal. Penemuan ini memicu berbagai spekulasi dan teori tentang apa yang mungkin terjadi pada ketiga awak kapal tersebut. Meskipun telah dilakukan upaya pencarian dan penyelamatan yang intensif, nasib ketiga awak kapal KAZ-2 tetap menjadi misteri. Beberapa teori muncul, termasuk kemungkinan salah satu awak kapal jatuh ke laut dan 2 lainnya berusaha menyelamatkannya, namun tidak berhasil kembali ke kapal.
Teori lain menyebutkan kemungkinan cuaca buruk atau serangan hiu. Pada akhirnya, Gubernur Negara bagian Queensland, Michael Bernos, menyimpulkan bahwa kematian ketiga awak kapal kemungkinan besar disebabkan oleh tenggelam atau serangan hiu setelah upaya penyelamatan yang gagal. Meskipun demikian, kasus Kas-2 tetap menjadi salah satu misteri bahari modern yang paling menarik perhatian, mengingatkan kita akan kekuatan dan misteri lautan yang belum sepenuhnya kita pahami. Zona Abisal. Zona abisal, salah satu bagian terdalam dari lautan, terletak pada kedalaman antara 3.000 hingga 6.000 meter di bawah permukaan laut. Wilayah ini mencakup sekitar 83% dari total volume lautan dari 60% dari permukaan bumi, menjadikannya salah satu habitat terluas di planet ini. Zona abisal dicirikan oleh kondisi ekstrim yang menantang kehidupan, namun tetap menjadi rumah bagi berbagai organisme yang telah beradaptasi secara luar biasa. Tekanan air di zona ini sangat tinggi, mencapai 300 hingga 600 atmosfer, setara dengan berat sebuah truk yang menekan setiap sentimeter persegi tubuh. Suhu di zona abisal relatif konstan, berkisar antara 2 derajat Celcius hingga 3 derajat Celcius, menciptakan lingkungan yang dingin dan stabil. Kegelapan total merupakan ciri khas zona ini, karena cahaya matahari tidak dapat menembus kedalaman tersebut. Kondisi ini telah memaksa makhluk hidup di zona abisal untuk mengembangkan adaptasi unik seperti kemampuan bioluminesensi untuk menghasilkan cahaya sendiri, mata yang sangat besar atau sebaliknya tidak memiliki mata sama sekali, dan sistem pencernaan yang efisien untuk menghadapi kelangkaan makanan. Keanekaragaman hayati di zona abisal sangat unik dan berbeda dari ekosistem laut lainnya. Beberapa organisme yang ditemukan di sini termasuk ikan lantai laut, gurita dan cumi-cumi dalam, teripang, dan berbagai jenis invertebrata lainnya. Banyak dari makhluk ini memiliki penampilan yang aneh dan menakjubkan, seperti ikan pancing yang memiliki umpan bercahaya di kepalanya untuk menarik mangsa. Penemuan spesies baru di zona abisal terus berlanjut dengan ekspedisi ilmiah menemukan organisme yang sebelumnya tidak diketahui dalam setiap perjalanan ke kedalaman ini. Sekoci terbengkalai di Pulau Bouvet. Penemuan sekoci terbengkalai di Pulau Bouvet pada tahun 1964 menjadi salah satu misteri bahari yang paling menarik perhatian. Pulau Bouvet yang terletak di Samudra Atlantik Selatan dikenal sebagai salah satu tempat terpencil di dunia dengan jarak sekitar 1.000 mil dari daratan terdekat di Antartika. Pada bulan April 1964, sebuah tim peneliti dari Afrika Selatan yang sedang melakukan ekspedisi di pulau tersebut menemukan sebuah sekoci yang terdampar di sebuah laguna di tengah pulau. Sekoci tersebut ditemukan dalam kedalaman separuh tenggelam dengan sepasang dayung di dalamnya. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan awak atau penumpang. Kondisi sekoci juga menunjukkan bahwa ia belum lama berada di sana, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan atau identitas yang dapat menjelaskan asal-usulnya. Tidak ada nama kapal, nomor registrasi, atau petunjuk apapun yang bisa mengungkap identitas pemilik atau penumpang sekoci tersebut. Keberadaan sekoci di pulau yang hampir tidak pernah dijamah manusia memunculkan berbagai pertanyaan dan spekulasi. Yang membuat penemuan ini semakin misterius adalah fakta bahwa Pulau Bouvet merupakan pulau tak berpenghuni yang sangat sulit diakses dengan kondisi cuaca yang ekstrim dan tidak ada jalur pelayaran yang melewati area tersebut. Sekoci terbengkalai ini semakin misterius ketika tim ekspedisi Afrika Selatan kembali mengunjungi Pulau Bouvet 2 tahun kemudian, pada tahun 1966. Mereka mendapati bahwa sekoci tersebut telah menghilang tanpa jejak, tidak ada sisa-sisa atau petunjuk apapun yang bisa menjelaskan apa yang terjadi pada sekoci itu. Laut Iblis. Laut Iblis, yang juga dikenal sebagai Dragon's Triangle atau segitiga Formosa, terletak di perairan Samudra Pasifik dekat pantai timur Jepang. Kawasan ini membentang dari selatan Tokyo hingga Kepulauan Bonin dan mencakup sebagian besar Laut Filipina. Lokasi pastinya masih diperdebatkan, dengan beberapa laporan menyebutkan jarak 110 km dari pantai Jepang, sementara yang lain mengklaim lokasinya dekat Pulau Iwo Jima, sekitar 1.200 km dari daratan Jepang. Laut Iblis merupakan salah satu dari 12 field vortices yang teridentifikasi oleh Yvonne Sanderson,
Philovorticus merupakan area di permukaan bumi yang diyakini memiliki anomali elektromagnetik yang lebih kuat dibandingkan tempat lain. Fenomena misterius yang sering dilaporkan di kawasan ini meliputi anomali magnetik, penampakan cahaya aneh, dan hilangnya kapal serta pesawat tanpa jejak. Salah satu insiden paling terkenal adalah hilangnya kapal penelitian Kaiomaru nomor 5 pada tahun 1952. Kapal yang membawa 31 awak ini dikirim untuk menyelidiki hilangnya kapal-kapal sebelumnya. Namun ironisnya, kapal penelitian ini juga menghilang tanpa jejak. Meskipun bangkai kapal kemudian ditemukan, nasib para awaknya tetap menjadi misteri hingga saat ini. Legenda tentang Laut Iblis telah berkembang selama berabad-abad, dengan salah satu kisah paling terkenal melibatkan kegagalan invasi Kubilai Khan ke Jepang pada tahun 1274 dan 1281. Konon, armada besar Khan yang terdiri dari ribuan kapal dan puluhan ribu prajurit hancur oleh badai dahsyat yang diyakini oleh orang Jepang sebagai intervensi ilahi. Teori ilmiah menyebutkan bahwa aktivitas vulkanik bawah laut mungkin berperan penting pada kompleksitas Laut Iblis. Gunung berapi bawah laut yang aktif dapat menyebabkan perubahan suhu air secara tiba-tiba, menciptakan arus yang kuat dan berbahaya, serta melepaskan gas beracun yang dapat membahayakan kapal-kapal yang melintas. Ram Setu. Ram Setu, juga dikenal sebagai Jembatan Adam, adalah formasi geologis yang menghubungkan Pulau Pamban di Kepulauan Rameswaram, India dengan Pulau Mannar di Sri Lanka. Terletak di Selat Palk, struktur ini membentang sepanjang sekitar 50 km dan terdiri dari rangkaian batu kapur, pasir, dan batu koral. Penemuan modern tentang Pam Setu dimulai pada abad ke-19 ketika peta-peta Inggris pertama kali mencatat keberadaannya. Namun, keberadaan jembatan ini sebenarnya telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu, seperti terlihat dalam catatan geografi Persia abad ke-9 oleh Ibnu Khordadbeh yang menyebutnya sebagai Set Bandai atau Jembatan Laut. Perhatian ilmiah terhadap Ram Setu semakin meningkat setelah NASA merilis foto satelit pada tahun 2001 yang menampilkan struktur berkelok-kelok di bawah permukaan air. Meskipun banyak yang percaya bahwa Ram Setu adalah struktur buatan manusia yang terkait dengan kisah epik Ramayana, penelitian ilmiah terbaru menunjukkan bahwa formasi ini terbentuk secara alami. Pada tahun 2007, Archaeological Survey of India atau ASI menyatakan bahwa Ram Setu adalah formasi alami, bukan struktur buatan manusia. Temuan ini didukung oleh analisis yang dilakukan oleh Raj Bhagat Palanikami dari World Research Institute yang menjelaskan bahwa struktur tersebut adalah hasil dari proses geologi alami yang disebut tombolo, di mana pasir mengendap membentuk gundukan yang menghubungkan pulau kecil dari daratan. Macropina microstoma. Macropina microstoma atau yang dikenal juga sebagai ikan bareleye pertama kali ditemukan pada tahun 1939 oleh Wilbert McLeod Chapman, seorang ahli ichtyologi Amerika. Ikan unik ini ditemukan di perairan dalam Samudra Pasifik Utara, mulai dari Laut Bering hingga Jepang dan Baja California, Meksiko, pada kedalaman 600 hingga 800 meter di bawah permukaan laut. Namun, penemuan awal ini tidak mengungkapkan fitur paling menakjubkan dari ikan tersebut karena kepala transparannya rusak saat ditarik ke permukaan. Baru pada tahun 2008, setelah 69 tahun sejak penemuan awalnya, para peneliti dari Monterey Bay Aquarium Research Institute atau MBARI berhasil mengamati Macropina microstoma hidup dalam habitat alaminya menggunakan kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh atau ROV di Teluk Monterey, lepas pantai California. Penemuan ini mengungkapkan karakteristik luar biasa dari Macropina microstoma, termasuk kepala transparannya yang berbentuk kubah dan mata tabung yang dapat berotasi. Bruce H. Robinson dan Kim R. Reisenbichler dari MBARI membuktikan bahwa mata ikan ini tidak hanya dapat melihat ke atas seperti yang diasumsikan sebelumnya, tetapi juga dapat berotasi untuk melihat ke depan. Ikan sepanjang sekitar 15 cm ini memiliki adaptasi unik untuk bertahan hidup di lingkungan laut dalam, termasuk mata yang sangat sensitif terhadap cahaya yang berpendar hijau, serta sirip pipih besar yang memungkinkannya untuk tetap stabil di air.
Macropina microstoma biasanya memangsa zooplankton dan krustasea kecil dengan teknik berburu yang melibatkan penggunaan mata rotasinya untuk mendeteksi mangsa di atas sebelum berenang ke atas untuk menangkapnya. Reruntuhan di Teluk Khambhat. Pada Desember tahun 2000, National Institute of Ocean Technology atau NIOT India secara tidak sengaja menemukan struktur geometris besar di dasar laut saat melakukan survei polusi rutin menggunakan teknologi sonar. Struktur yang ditemukan ini membentang sepanjang lebih dari 8 km dan lebar 3 km, terletak sekitar 36 meter di bawah permukaan air. Situs ini yang kemudian dikenal sebagai Gulf of Khambhat Cultural Complex atau GKCC mengandung berbagai artefak seperti tembikar, manik-manik, patung, bagian dinding, serta tulang dan gigi manusia. Penanggalan karbon yang dilakukan terhadap berbagai artefak, terutama sepotong kayu, menunjukkan usia sekitar 9.500 tahun yang jika benar akan membuat penemuan ini jauh lebih tua dari peradaban lembah Indus. Temuan-temuan di situs ini sangat beragam dan menakjubkan. Selain artefak yang telah disebutkan, para peneliti juga menemukan bongkahan batu besar menyerupai granit yang dipahat, berukuran sekitar 2,43 meter kali 3,4 meter. Struktur bebatuan yang tersusun simetris, beberapa berbentuk piramida dan lingkaran juga ditemukan di lokasi ini. Keberadaan struktur-struktur ini menimbulkan spekulasi bahwa situs tersebut mungkin merupakan bukti peradaban yang sangat maju sebelum zaman perunggu. Namun, lebih dari 2 dekade setelah penemuan ini, kontroversi masih menyelimuti situs Teluk Khambhat. Beberapa peneliti seperti Graham Hancock meyakini bahwa ini adalah bukti peradaban kuno yang hilang. Sementara arkeolog skeptis seperti Justin Morris dari British Museum dan Iravatham Mahadevan berpendapat bahwa struktur yang ditemukan mungkin berbentuk secara alami akibat arus laut yang kuat dan pergeseran pasir. Roda cahaya di Teluk Persia. Fenomena misterius berupa lingkaran cahaya raksasa yang berputar-putar di permukaan air telah dilaporkan terjadi di bagian timur Teluk Persia. Lingkaran cahaya ini memiliki diameter 3 km dengan karakteristik yang sangat unik, yaitu bentuknya yang sempurna dan bersinar terang di tengah kegelapan malam. Fenomena ini pertama kali teramati oleh pilot pesawat komersial yang terbang melintasi wilayah tersebut pada tahun 1980-an. Peristiwa ini telah menarik perhatian para ilmuwan dan pelaut selama bertahun-tahun karena sifatnya yang sulit dijelaskan. Ahli kelautan Jerman, Kurt Kahle, mengemukakan teori bahwa fenomena tersebut mungkin disebabkan oleh gempa bawah laut yang memicu pendararan plankton, yang kemudian menghasilkan gerakan melingkar seperti roda. Namun, hipotesis ini belum sepenuhnya diterima karena belum dapat menjelaskan secara logis bagaimana lingkaran cahaya tersebut dapat membentuk bentuk yang sempurna dan mengalami transformasi. Meskipun sains modern belum mampu memberikan penjelasan yang memuaskan tentang fenomena ini, beberapa teori alternatif telah muncul, mulai dari aktivitas biologis organisme laut hingga fenomena optik yang kompleks, bahkan spekulasi tentang keterlibatan UFO. Milky Seas. Milky Seas atau Marel adalah fenomena bioluminesensi laut yang sangat langka dan menakjubkan. Fenomena ini ditandai oleh cahaya putih kebiruan yang luas, seragam, dan stabil yang muncul di permukaan laut pada malam hari. Penyebab utama fenomena ini adalah bakteri bioluminescent, terutama strain Vibrio hervei yang berkoloni pada alga di permukaan air. Proses terjadinya Milky Seas dimulai ketika populasi bakteri ini mencapai kepadatan tertentu melalui mekanisme quorum sensing. Pada titik ini, bakteri mulai memancarkan cahaya secara terus-menerus dengan adanya oksigen. Berbeda dengan bioluminesensi laut biasa yang berkedip-kedip seperti yang disebabkan oleh dinoflagellata, Milky Seas menghasilkan cahaya yang stabil dan menyebar luas. Fenomena ini dapat mencakup area yang sangat luas hingga 100.000 km persegi atau setara dengan ukuran negara bagian Kentucky dan dapat bertahan selama beberapa hari hingga berminggu-minggu. Milky Seas paling sering terjadi di perairan barat laut Samudra Hindia, terutama di lepas pantai Somalia dan di perairan sekitar Indonesia. Wilayah-wilayah ini memiliki kondisi yang kondusif untuk terjadinya Milky Seas, seperti suhu permukaan yang hangat dan produktivitas tinggi dari arus upwelling yang mendukung pertumbuhan mikroba.
Fenomena ini relatif jarang terjadi, dengan perkiraan hanya sekitar 2 atau 3 kejadian per tahun di seluruh dunia. Reruntuhan kuno di Laut Aegea. Penemuan reruntuhan di Laut Aegea telah mengungkap keberadaan 2 kota kuno yang tenggelam di perairan Yunani, masing-masing dengan karakteristik uniknya. Di perairan dekat pulau kecil Delos, arkeolog menemukan sisa-sisa kota yang dijuluki Pompei bawah laut. Terletak di kedalaman sekitar 1,8 meter, reruntuhan ini menampilkan jejak kehidupan berupa 16 pot tanah liat dan tungku pembakaran yang masih menempel di dasar laut. Investigasi oleh National Hellenic Research Foundation dan Eporet of Undersea Archaeology mengungkapkan bahwa lokasi ini dulunya merupakan tempat pembuatan gerabah mirip dengan yang ditemukan di Pompei dan Herculaneum. Selain itu, ditemukan pula batu-batu besar yang diduga merupakan bagian dari benteng pembatas antara pemukiman dan laut, serta sisa-sisa kolonade dan dinding di tepian pantai. Sementara itu, tidak jauh dari pulau kecil Delos, tepatnya di Lakonia, terdapat reruntuhan kota Pavlopetri yang diyakini sebagai kota Yunani tertua di bawah laut dengan usia lebih dari 5.000 tahun. Pavlopetri pertama kali ditemukan pada tahun 1967 oleh Nicholas Fleming, seorang ahli geologi dari Cambridge. Kota ini memiliki struktur yang terpelihara dengan baik, termasuk perencanaan jalan, bangunan rumah, makam, dan sistem saluran air yang kompleks, mencerminkan peradaban maju dari zaman perunggu 3000 sampai 1100 sebelum Masehi. Lokasinya yang strategis di Laut Aegea menjadikan Pavlopetri sebagai pusat perdagangan penting yang menghubungkan Yunani daratan dengan pulau-pulau sekitarnya. Kota ini akhirnya tenggelam sekitar 1000 sebelum Masehi akibat kenaikan permukaan laut dan pergeseran tektonik. Kapal selam Minerve milik Angkatan Laut Prancis. Kapal selam Minerve milik Angkatan Laut Prancis menghilang secara misterius pada tanggal 17 Januari 1968 di perairan Laut Mediterania, sekitar 45 km dari pelabuhan Toulon di Prancis Selatan. Kapal selam diesel elektrik ini sedang melakukan latihan angkatan laut ketika insiden tersebut terjadi. Minerve membawa 52 awak kapal saat menghilang, meninggalkan banyak pertanyaan tak terjawab selama lebih dari 5 dekade. Berbagai upaya pencarian telah dilakukan selama bertahun-tahun, namun tidak membuahkan hasil. Penyebab pasti tenggelamnya Minerve masih belum diketahui, meskipun beberapa spekulasi mencakup kemungkinan kegagalan sistem pasokan oksigen, masalah kemudi, tabrakan dengan kapal lain, atau bahkan ledakan rudal atau torpedo. Setelah hilang selama lebih dari 50 tahun, puing-puing Minerve akhirnya ditemukan pada Juli 2019 berkat upaya pencarian baru yang menggunakan teknologi canggih. Penemuan ini dilakukan oleh kapal milik perusahaan swasta Amerika Serikat, Ocean Infinity, yang berhasil menemukan bangkai kapal selam tersebut di kedalaman sekitar 2.370 meter. Lokasi penemuan berada hampir 45 km dari pelabuhan Toulon, tidak jauh dari tempat terakhir kapal itu dilaporkan berada. Penemuan ini membawa kelegaan bagi keluarga para awak kapal yang telah lama menunggu kepastian nasib orang-orang yang mereka cintai. Meskipun bangkai kapal telah ditemukan, otoritas Prancis memutuskan untuk membiarkannya tetap di tempatnya sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi para pelaut yang gugur. Cumi-cumi kolosal. Cumi-cumi kolosal atau Mesocoteotis hamiltoni adalah spesies cumi-cumi raksasa yang menghuni perairan dingin Samudra Antartika. Hewan ini dikenal sebagai cumi-cumi terberat di dunia dengan spesimen dewasa yang dapat mencapai berat hingga 500 kg. Bahkan diperkirakan bisa mencapai 700 kg berdasarkan ukuran paruh yang ditemukan dalam perut paus sperma. Cumi-cumi kolosal memiliki karakteristik unik, termasuk mata terbesar di dunia hewan dengan diameter mencapai 25 cm, serta tentakel yang dilengkapi dengan pengai tajam yang dapat berputar untuk mencengkeram mangsa. Habitat utama mereka berada di kedalaman lebih dari 1000 meter di Samudra Antartika, di mana mereka beradaptasi dengan kondisi gelap gulita menggunakan bioluminescence untuk memikat mangsa. Mereka hidup di kedalaman yang bervariasi, dengan cumi-cumi dewasa ditemukan hingga kedalaman 2194 meter, sementara yang lebih muda dapat ditemukan pada kedalaman sekitar 1000 meter. Meskipun jarang terlihat oleh manusia, beberapa spesimen telah ditangkap oleh nelayan sejak penemuan pertama spesimen utuh pada tahun 1981.
Cumi-cumi kolosal merupakan mangsa utama paus sperma, dengan perkiraan lebih dari 75% makanan paus sperma terdiri dari spesies ini. Interaksi antara kedua spesies ini sering meninggalkan bekas luka pada tubuh paus sperma, menunjukkan pertarungan epik yang terjadi di kedalaman Samudra Antartika. Hiu kanibal Australia. Hiu macan pasir atau Carcharias taurus yang juga dikenal sebagai hiu harimau pasir atau sand tiger shark di Australia menunjukkan perilaku kanibalisme yang unik bahkan sebelum lahir. Fenomena ini yang dikenal sebagai kanibalisme intrauterin atau adelphophagy terjadi di dalam rahim induk hiu betina. Proses ini dimulai sekitar 5 bulan setelah pembuahan ketika embrio terbesar telah mengembangkan gigi embrio mereka. Embrio yang menetas lebih awal dan tubuh lebih besar akan memangsa embrio lainnya yang lebih kecil dan lemah. Sehingga biasanya hanya 2 anak hiu yang lahir dari setiap kehamilan, masing-masing dari 2 rahim induk betina. Hiu macan pasir dapat ditemukan di berbagai lokasi di perairan Australia, terutama di sepanjang pantai dan terumbu karang, serta di sekitar bangkai kapal pada kedalaman hingga 200 meter. Penelitian yang dilakukan oleh tim ahli biologi kelautan yang dipimpin oleh Damian Chapman dari Universitas Stony Brook di Amerika Serikat pada tahun 2013 memberikan gambaran lebih lanjut tentang kanibalisme hiu di Australia. Studi ini menganalisis embrio dari 15 hiu macan pasir betina pada berbagai tahap perkembangan dan menemukan bahwa pada akhir kehamilan, embrio yang tersisa kemungkinan besar berasal dari satu induk jantan saja. Hal ini menunjukkan bahwa kanibalisme intrauterin berfungsi sebagai mekanisme seleksi alam, di mana hanya keturunan dari jantan yang paling agresif dan kuat yang bertahan hidup. Perilaku ini dianggap sebagai strategi evolusi untuk memastikan kelangsungan garis keturunan yang paling kuat. Di Australia, spesimen albino hiu macan pasir pernah terfoto di Southwest Rock pada tahun 2007, menambah keunikan spesies ini. Meskipun jarang menyerang manusia, hiu macan pasir dikategorikan sebagai spesies rentan dalam daftar merah IUCN, menunjukkan pentingnya upaya konservasi untuk melindungi populasi hiu ini di perairan Australia.